Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas D eh, ingin mempresentasikan tugas penelitian operasional dua anggota kelompok kami, yaitu adalah Angga Dwi Nugroho dengan NIM D602-10266. Kemudian ada saya Muhammad Awar Fadila dengan NIM D602-10268. Dan terakhir ada Dwi Safna Safira dengan NIM D602-10269. Selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil tugas penelitian operasional 2 lewat materi yang akan disampaikan oleh Angga Dwi Nugroho. Distribusi Poisson. Distribusi Poisson merupakan distribusi yang digunakan untuk peristiwa yang probabilitas kejadiannya kecil dan bergantung terhadap kejadian pada selang waktu tertentu di suatu daerah tertentu. Hasil pengamat Hasil pengamatan dari distribusi ini berupa variabel discrete dan sifat antara variabel prediktornya saling independen. Contoh dari selang waktu adalah 1 menit, 1 jam, 1 hari, dan seterusnya. Fenomena antrian. Fenomena antrian. Penyebab antrian muncul adalah kebutuhan terhadap layanan yang melebihi kapasitas pelayanan yang diberikan, sehingga penggunaan fasilitas yang tidak bisa segera mendapatkan layanan dikarenakan terjadinya kesibukan dalam pelayanan untuk mengurangi panjang antrian. Dapat dilakukan dengan cara menambah fasilitas pelayanan, namun penambahan fasilitas layanan akan berdampak pada berkurangnya keuntungan. Eh, Berikutnya, elemen antrian. Elemen antrian. Elemen dari antrian merupakan komponen sistem antrian yang merupakan elemen dari antrian adalah pelayanan, pelanggan, pelayan, dan antrian itu sendiri. Sekian, terima kasih pada materi PPT kali ini. Berikutnya akan disampaikan teman saya, Dwi Safna Safira. Baik, sebelumnya di sini kita akan memecahkan suatu masalah atau suatu soal yang sudah diberikan. Untuk soalnya sendiri itu pada suatu fasilitas kotak tool multi crack, permintaan adanya pergantian tool terjadi menurut distribusi Poisson dengan rata-rata 17 itu tambah X permintaan pergantian jamnya. Dan setiap crack dapat menangani rata-rata 10 permintaan pergantian tool per jam. Biaya memperkerjakan crack yang baru di dalam fasilitas tersebut adalah 12 ditambah Y per jamnya. Lalu biaya hilangnya produksi per mesin yang menunggu kurang lebih sebesar 50 tambah Z per jam. Tentukan jumlah clear yang optimum untuk fasilitas tersebut. Nah, seperti yang tertarik pada soal, itu ada X, Y, dan Z, di mana X adalah angka terakhir dari NIM anggota kelompok pertama, yaitu 6, dan Y adalah angka kedua terakhir dari NIM anggota kelompok pertama, yaitu 6, dan yang Z itu adalah angka ketiga terakhir NIM anggota kelompok pertama, yaitu 2. Langsung saja, jadi untuk rata-ratanya itu 17 tambah 6, itu 23 permintaan pergantian per jamnya. Lalu untuk rata-rata permintaannya sendiri itu 10 permintaan per jamnya. Lalu untuk biayanya sendiri itu 12 ditambah 6, yaitu jadinya jadinya 18 per jamnya. Lalu untuk biaya hilangnya produksi per mesin yaitu per mesin tunggunya yaitu 50 ditambah 2, ada kesalahan penulisan, yaitu 52 per jam. Lalu untuk pertanyaan sendiri itu jumlah klik yang optimum untuk fasilitas. Jawabannya jadi untuk jumlah pegawai minimal itu ada 2 orang, lambdanya ada 23 dan MU-nya ada 10. Lalu pemanfaatan row sama row dibagi dengan MU yaitu 23 dibagi dengan 10, hasilnya 2,3. Lalu untuk jumlah pelanggan yang menunggu dengan row itu 1,5 dan 2 saluran, LQ-nya itu 2, dan waktu tunggu atau WQ itu cara pencariannya LQ dibagi dengan yaitu 2 dibagi dengan 23. Lalu untuk waktu tunggu per jamnya itu WQ dikali dengan yaitu 23
2/23 dikali 23 yang hasilnya sama dengan 2 jam. Lalu untuk biaya menunggunya itu 2 dikali 52 yaitu hasilnya 104. Lalu untuk biaya clear-nya sendiri yaitu 12 dikali 24, 12 dikali 2 dan hasilnya 24 dan untuk total biayanya itu ada 126. Lalu untuk kasusnya sendiri itu ada 11 dan dikurangi dengan 3 server. Lalu LQ-nya itu sama dengan 0,2, WQ-nya sama dengan 0,2 dibagi 25. Lalu untuk waktu tunggunya itu 0,2 dibagi 25 dikali 25 yang dimana hasilnya 0,2 jam. Untuk biaya menunggunya itu 0,2 dikali 52 yang hasilnya itu 10,4 dan biaya servernya itu 12 dikali 3 yang hasilnya 36 dan total biayanya sendiri itu biaya menunggu ditambah dengan biaya server yaitu 10,4 ditambah 36 yang hasilnya 46,4. Jadi kesimpulannya tidak ada gunanya menentukan biaya dengan pas server karena akan membutuhkan biaya dengan jumlah 18 dan biaya menunggunya yang dapat dikurangi adalah 10,4 karena 3 server adalah angka optimum. Berikut penjelasan dari soal yang sudah diberikan dari kelompok kami. Mungkin saya cukupkan, saya kembalikan ke moderator. Ayo, Saf. Excelnya nggak di Excelin set 5. screen. Oh, kau. Baik, jadi dalam pengerjaan soal kali ini kita juga melakukan pengerjaan soal dengan menggunakan Microsoft Excel. Sama seperti dengan di penjelasan sebelumnya, untuk rata-rata permintaan per jamnya itu 23 per jam dan lalu untuk biaya memperkerjakan clerknya itu 18 per jam atau C1. Lalu untuk biaya hilang produksi per mesin atau C2 itu 52 per jam. Dan setiap clerk itu dapat menangani rata-rata 10 permintaan tool per jamnya. Dan untuk pertanyaan sendiri jumlah clerk yang optimum untuk fasilitas. Di sini ada 19 model dan di sini kita sudah mendapatkan itu job perharinya itu 23 dari keseluruhan model. Lalu untuk job untuk MI-nya itu jadi untuk job perharinya itu di sini kita menggunakan rumus itu 24 yang dimana 24 itu tadi diperoleh dari 24 itu diperoleh dari biaya clear-nya yang dimana 12 dikali 2. Lalu 24 dibagi dengan 10 itu rata-rata permintaan pergantian tool per jamnya. Lalu dibagi dengan model ke-1 dikali 1 dan dibagi dengan 60 dan mendapatkan hasil untuk model ke-1 itu 144. Dan begitu pula untuk model seterusnya. Jadi hanya ada perbedaan modelnya saja, namun ada juga perbedaan hasil yang dimana jadi model itu mempengaruhi hasil dari MU-nya jadi dari job perharinya. Lalu di sini juga mempunyai LSI itu perhitungannya dengan cara dari job per hari yang 23 tadi dibagi dengan job per hari yang sudah dari MU-nya, lalu dibagi lagi dengan 1 dikurang dengan 23, lalu dibagi dengan job per hari atau MU-nya tadi dan mendapatkan hasil untuk model ke-1 itu 0,190. Untuk rumusnya sendiri dari model ke-1 sampai 19 itu sama dan yang membedakan itu dari MU-nya. Lalu di sini ada juga EOC yang dimana ini didapatkan dari hasil C1 itu dikali dengan bentar.
Untuk C1 C1 sendiri itu dikali Mik. Unmik dulu, Sof. Maaf ada sedikit kendala. Jadi dari EOC sendiri tadi didapatkan dari hasil E1 C1 atau biaya memperkerjakannya itu yang 18 per jam dan itu dikali dengan hasil dari LSI-nya dan itu LSI dari model pertama dan itu hasil dari LC itu keseluruhannya sama. Lalu untuk dari EWEC sendiri itu C1 itu dikali dengan hasil EOC-nya dan untuk hasilnya itu berbeda-beda dari model 1 sampai model ke-19 dan untuk ETC-nya sendiri itu dari 24 itu dikali dengan EOC lalu ditambah dengan EOC dan dikali dengan C1 C2 dan mendapatkan hasil yang berbeda-beda dari setiap modelnya. Dan di sini juga kita menentukan minimal dan maksimal. Untuk minimal dan maksimal itu didapatkan dari untuk maksimal itu didapatkan hasil rata-rata dari ETC-nya sendiri dan untuk minimal sendiri itu didapatkan juga dari hasil keseluruhan ETC dengan rumus masing-masing itu maksimal dan minimal. Berikut mungkin penjelasan hasil pengerjaan Excel dari kelompok kami. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.